ass and my abs in the video for promiscuous. My style is ridiculous. You see us in the club, but we like to feel nice. You see us on the floor, and we watching all night. We ain't here to hurt nobody. Give it to me, give it to me. Wanna see you. Halo teman-teman. Jadi kali ini kami akan mereview dan mengeksplor tempat-tempat yang ikonik di suku Batak, terutama di Pulau Samosir. Kami pertama akan ke Huta Tenun Ulos Kutaraja, kemudian yang kedua ke Rumah Kaca Simanindo, dan yang ketiga ke Huta Cialaga. Dan yang pasti video ini akan diisi oleh hal-hal yang sangat menarik, mulai dari budaya ukir, budaya tenun, dan rumah adat yang sangat bagus. Ikuti keseruan kami. Check it out. Oke teman-teman, kita sudah sampai di tujuan pertama di Kampung Ulos Kutaraja. Kampung Tenun Ulos Kutaraja, spot yang sangat menarik, tempat berbagai kekayaan budaya Batak tercipta, mulai dari kain tenun, rumah adat, dan sebagainya. Setelah revitalisasi tahun 2019 Oleh Bapak Joko Widodo, tempat ini menjadi sangat terkenal dan pembangunannya semakin pesat, sehingga menjadi salah satu destinasi yang ikonik di Pulau Samosir. Penataan berbagai bangunan di sini juga sangat rapi, yang membuat daya tarik wisatawan ke sini cukup tinggi. Mulai dari rumah adat, proses penenunan ulus, dan patung yang ada di tengah-tengah Kampung Hutaraja yang diyakini warga untuk mengayomi atau menjaga Kampung Hutaraja. dan hampir setiap tahunnya pasti ada salah satu penduduk membuat semacam ritual sebagai bentuk rasa terima kasih karena atas penjagaan patung tersebut terhadap Kampung Hutaraja. Oke teman-teman, di sini kita akan mewawancarai salah sebagian dari penenun yang ada di sini tentang alat dan bahan untuk menenun, dan tentu saja kita akan mencoba alat tenunnya. Setelah wawancara yang kami lakukan kepada para penenun di sini dan setelah kami mencobanya, memang untuk menenun kain di sini merupakan hal yang sulit. Jadi butuh waktu yang cukup lama untuk memahami dan melakukannya. Kebanyakan penenun di sini mempelajari cara menenun dari nenek moyang mereka yang diturunkan mereka hingga saat ini. Titik yang merupakan tahap paling sulit menurut para penenun di sini adalah jenis kain yang akan ditenun, mulai dari detail coraknya dan besar kecilnya benang yang digunakan. Untuk menyelesaikan satu kain tenun, para penenun di sini bisa menghabiskan waktu sampai 3-5 bulan, tergantung tingkat kesulitan masing-masing kain. Oleh karena itu, kain tenun di sini memiliki harga hingga jutaan rupiah. Berikut ini merupakan alat dan bahan untuk menenun. Alat untuk menenun adalah yang pertama pemapan, yaitu tempat benang yang akan ditenun. Kemudian yang kedua balobas untuk merapatkan benang-benang yang akan ditenun. Kemudian yang ketiga hatolungan, memiliki fungsi sama dengan balobas tadi. Keempat dan kelima yaitu baliga dan pagade, yaitu memiliki fungsi sama untuk mengeratkan benang yang satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu panggiunan, memiliki ukuran yang lebih kecil dari paliga dan pagade tadi, yaitu untuk memilah benang yang akan ditenun yang selanjutnya akan dirapatkan oleh balobas. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di spot kedua kita hari ini, yaitu Rumah Kaca Simanindo. Di sini kita akan melihat berbagai alat-alat bersejarah pada masa kolonial Belanda, dan instruktur atau arsitektur dari rumah kaca ini juga bersifat seperti pada masa kolonial Belanda. Ikuti keseruan kami guys, bye. Rumah Kaca Simanindo, tempat tersimpannya berbagai alat-alat bersejarah di Batak Toba, termasuk berbagai karya seni zaman dulu seperti lukisan, topeng, buku-buku bersejarah, dan lainnya. Arsitektur bangunan rumah kaca ini adalah bergaya seperti pada masa kolonial Belanda. Untuk para pencinta seni, tempat ini merupakan tempat terbaik untuk memanjakan mata. Bukan hanya untuk para pecinta seni, untuk para pecinta sejarah pun tempat ini sangat wajib untuk dikunjungi.
Bergerak sedikit dari rumah kaca, kita akan menemukan Museum Huta-Bulun, tempat tersimpannya berbagai alat-alat zaman dulu bagi suku Batak. Mulai dari kain tenun, tongkat-tongkat bersejarah yang memiliki ukiran khas Batak, topeng, patung-patung, silsilah raja-raja, alat-alat perang pada masa penjajahan, dan tentu saja bendera kebanggaan suku Batak. Kemudian di belakang Museum Huta-Bulun terdapat makam-makam para raja pendiri atau pembela dan pemimpin suku Batak yang tersusun rapi. Dan yang terakhir terdapat sebuah huta di sana berbagai rumah-rumah khas suku Batak, yaitu Rumah Bulun, yang merupakan rumah para raja Batak yang tadi. Di sini juga ada patung si Gale-Gale yang memiliki arti dan sejarah tersendiri yang akan dijelaskan di scan video berikutnya. Berbagai alat dalam rumah kaca ini merupakan saksi bisu sejarah Batak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Intinya, ini menjadi bukti nyata bahwa sejarah Batak itu memang ada, tidak hanya cerita atau legenda semata. Tetapi ikuti keseruan kami di spot berikutnya. Oke teman-teman, ini merupakan spot ketiga kami hari ini, sekaligus menjadi yang terakhir, yaitu Huta Sialagan. Menurut kami, ini adalah gabungan dari kedua spot tadi teman-teman. Terdapat rumah Batak, si Gale-Gale, patung Batak yang menjulang tinggi, alat-alat bersejarah, dan sebagainya. Bedanya, spot kali ini, penataannya dan arsitekturnya lebih modern dan tertata. Oke, kali ini teman-teman, kami diberi kesempatan untuk menortor dengan patung si Gale-Gale. Setelah kami selesai menortor, kami akan mereview tempatnya satu persatu. Pertama adalah rumah adat Batak yang mana bagian belakangnya lebih besar dari bagian depan. Hal ini dipercayai orang Batak supaya keturunan selanjutnya atau yang akan datang lebih sukses dari para pendahulunya. Kemudian di sini ada tempat untuk rapat raja-raja Batak dulu. Dalam bahasa Batak dinamakan Pangarapoton. Kemudian di depan rumah Batak, yaitu di bagian bawahnya, ada tempat pemasungan yang mungkin adalah tempat bagi orang-orang yang melanggar norma atau aturan di Batak. Adapun pohon besar di tengah-tengah Huta Sialagan, yang mana di bagian bawah pohon ini terdapat dua patung yang seakan-akan menyembahnya. Ini adalah bukti bahwa masyarakat Batak dulu sering menyembah pohon-pohon besar. Bergerak sedikit dari Huta Sialagan, ada juga tempat rapat. Tetapi di tengah-tengah tempat rapat itu ada dua benda yang mana itu adalah silsilah dan tongkat, kemudian seperti sebilah pisau dengan sarungnya. Ya teman-teman, seperti yang telah disebutkan tadi, kami akan menjelaskan alat-alat bersejarah di Batak Toba yang sebelumnya. Yang pertama yaitu tongkat tunggal Panaluan yang memiliki sejarah sama dengan patung tinggi di Sialagan. Najulu adong sahalak raja napunasa silin duat bawa dohot buru-buru. Di bagasan sadahari marmiam manacida tuharangan HP marhaduman badan nasida disi. Kemudian alam marah dengan hal itu sehingga mereka tersedot ke dalam sebuah pohon. Dukun-dukun besar sudah dikerahkan untuk mengeluarkannya tetapi tidak bisa. Dan pada akhirnya kayu tersebut diambil dan diukir sesuai dengan motif atau corak orang-orang yang tersedot ke sana. Kemudian yang kedua, patung si Gale-Gale, yang mana patung ini adalah patung terkenal Batak. Fungsinya yaitu memanggil arwah-arwah, terutama arwah leluhur. Patung ini sering dipakai pada upacara kematian di suku Batak. Konon patung ini bisa bergerak sendiri dan mengeluarkan air mata. Patung ini juga dipercayai bisa memanggil arwah leluhur dan menghantarkan mendiang keluarga. Teman-teman, ternyata ada spot tak terduga yang kami kunjungi hari ini, yaitu Pantai Pasir Putih, yang juga merupakan salah satu tempat wisata yang sangat terkenal dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Ini adalah tempat terbaik untuk menjadi spot terakhir karena kami bisa melepas lelah seharian. Melihat Danau Toba dan matahari terbenam merupakan hal yang sangat indah. Kami menghabiskan waktu istirahat kami di tempat ini dengan bermain pasir dan membantu mengumpulkan sampah. Oke teman-teman, ini adalah kami ketika melakukan perjalanan pulang. Sekian video dari kami. Terima kasih.